Aku jadi cacat semenjak kejadian itu. Semua orang melihatku dan menganggap aku hanya korban kecelakaan jalanan. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa yang mengambil kaki kiriku bukanlah mesin. Bukan pula kesalahanku sendiri. Sesuatu mengikuti aku pulang. Malam itu, sesuatu yang tidak pernah aku undang, sesuatu yang seharusnya tidak pernah melihatku. Dan sejak saat itu, hidupku tidak pernah kembali seperti dulu. Namaku Dinda Laksita, usia 26 tahun. Sudah 3 tahun aku menjalani hidup dengan satu kaki. Orang-orang selalu bertanya bagaimana aku kehilangan kaki kiriku, dan aku selalu memberikan jawaban yang sama. Kecelakaan motor. Itu jawaban paling aman yang bisa kutawarkan untuk menghentikan rasa ingin tahu mereka. Tidak akan ada yang percaya jika aku mengatakan bahwa malam kejadian itu, sesuatu telah memaksaku menyerahkan bagian tubuhku sebagai harga dari sesuatu yang tidak pernah kuminta. Luka itu memang sudah kering, tapi trauma dan bayangannya masih menempel seperti noda yang tidak bisa dihapus. Setiap malam aku masih merasakan sensasi dingin merayap dari ujung kaki yang sudah tiada. Seolah ada tangan besar yang menyentuh bekas lukanya. Rasa itu tidak sakit. Justru seperti sentuhan dingin yang sangat pelan, namun menyakitkan secara batin. Sensasi itu selalu muncul sekitar pukul 2 dini hari. Tepat waktu. Seolah seseorang sedang memastikan bahwa aku masih mengingatnya. Sebelum kejadian itu, aku termasuk orang biasa yang tidak pernah berurusan dengan hal-hal aneh. Aku bekerja di toko pakaian kecil di daerah Ungaran, Jawa Tengah. Aku tinggal bersama orang tuaku dan adikku, Rini. Hidup kami sangat sederhana. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang perlu ditakuti. Semua terasa normal sampai perjalanan ke rumah nenek di tahun 2017 mengubah hidupku. Kami mengunjungi nenek setiap beberapa bulan sekali. Rumahnya berada di sebuah desa kecil di dekat hutan tua, sekitar 2 jam dari tempat tinggalku. Biasanya perjalanan berlangsung aman dan lancar. Tetapi malam itu, kami pulang terlalu larut. Gerimis turun dan kabut tipis mulai muncul dari balik pepohonan. Jalanan sangat sepi, bahkan suara serangga pun terasa jauh. Kami melewati jalur yang sama seperti biasa. Tapi entah kenapa, rasanya berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya keheningan yang menekan dari segala sisi. Aku duduk di kursi belakang mobil, sendirian, karena adikku duduk di depan bersama ayah. Dari balik jendela, aku menatap hutan yang memanjang sepanjang jalan. Gelapnya berbeda dari gelap biasa. Seakan-akan hutan itu memiliki kedalaman yang tidak bisa diukur. Ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menguasai dadaku. Seolah sesuatu dari balik pepohonan sedang memperhatikanku. Saat itulah aku pertama kali mendengar suara itu. Suara napas panjang yang berat, sangat pelan, namun jelas. Seperti seseorang berdiri tepat di balik jendela mobilku. Aku mencoba mencari sumber suaranya. Tapi tidak ada apapun di luar. Hanya kabut. Aku mengira itu hanya ketakutan yang kubuat sendiri. Tapi kemudian, aku melihatnya. Sesuatu yang tinggi dan gelap berdiri di antara pepohonan. Seakan sengaja menunggu. Tubuhnya tinggi, mungkin 2 meter. Tidak ada wajah, tidak ada tangan yang terlihat. Hanya bentuk tubuh gelap yang tampak seperti bayangan yang memadat. Pada saat itu, aku tidak tahu bahwa makhluk itu akan mengikuti aku pulang. Aku tidak tahu bahwa makhluk itulah yang pada akhirnya mengambil kakiku. Semuanya bermula dari malam itu, malam ketika aku pertama kali melihatnya di hutan tua. Dan sejak saat itu, hidupku mulai menuju kehancuran yang tidak pernah kubayangkan. Ada satu hal yang tidak pernah bisa kulupakan tentang malam itu, udara. Udara di dalam mobil mendadak sangat dingin, seperti AC yang disetel sangat rendah meskipun sebenarnya mati. Nafasku terlihat seperti asap tipis. Aku bahkan melihat Rini menggeliat karena merasakan hal yang sama. Tapi, orang tuaku tampaknya tidak menyadari perubahan tersebut. Seolah dingin itu hanya menyelimuti aku dan adikku saja. Aku menempelkan dahi ke kaca jendela.
berharap mendapatkan sedikit rasa nyaman, tetapi kaca itu justru terasa lebih hangat dibandingkan udara di dalam mobil. Itu terasa tidak wajar. Hutan di luar gelap, tetapi aku masih bisa melihat bentuk sosok itu. Setiap kali mobil bergerak, sosok itu seperti bergeser, seolah tetap berdiri pada jarak yang sama dari kendaraan kami. Tidak pernah semakin dekat, tidak pernah semakin jauh. Aku menahan napas ketika menyadari sesuatu yang membuat darahku hampir berhenti mengalir. Sosok itu tidak bergerak, tidak berjalan, tidak melompat, tidak melayang. Ia hanya muncul di tempat yang berbeda. Di antara pepohonan, setiap beberapa detik, seolah teleportasi dalam jarak dekat. Seperti gambar rusak di layar yang berpindah tanpa proses perpindahan. Hatiku berdegup sangat cepat, tapi tubuhku membeku. Ada naluri dalam diriku yang mengatakan bahwa aku tidak boleh melihat sosok itu terlalu lama. Semakin lama aku memperhatikannya, semakin kuat rasa tertarik, rasa aneh yang membuatku ingin mendekatinya tanpa alasan. Seolah makhluk itu memancarkan sesuatu yang mempengaruhi pikiran. Seakan aku ditarik untuk mendekat. Beberapa menit kemudian, ayah mengambil jalan alternatif yang jarang digunakan karena lebih sempit dan langsung memotong sebagian rute. Jalan itu melewati pinggiran hutan dan memaksa mobil melambat. Kabut semakin tebal. Lampu mobil hanya mampu menerangi jarak yang sangat pendek. Rasanya seperti kami sedang masuk ke lorong gelap yang tidak berujung. Saat mobil melambat, suara itu kembali. Napas panjang dan berat, tepat di belakang kepalaku. Padahal jendela sudah tertutup rapat. Suara itu tidak berasal dari dalam mobil, tapi juga tidak berasal dari luar. Rasanya seperti suara itu berasal dari tempat yang sangat dekat, tetapi tidak punya sumber yang jelas. Aku memalingkan wajah dari jendela karena mulai ketakutan. Tapi ketika aku berpaling, mataku tertumbuk pada sesuatu yang membuat tubuhku lumpuh. Di sela-sela pepohonan yang hanya diterangi lampu mobil sebentar, sosok itu berdiri lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Pada tubuh yang gelap itu, aku melihat sesuatu yang menyerupai lekukan wajah, tapi kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan yang datar dan kelam. Sosok itu miringkan kepala, seolah sedang memperhatikanku, dan untuk sesaat, aku merasa seluruh dunia berhenti bergerak. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada gerakan lain. Hanya apu dan makhluk itu. Saat mobil akhirnya keluar dari area hutan, hawa dingin itu perlahan menghilang. Tapi rasa diawasi tidak pergi. Bahkan setelah kami sampai di rumah, aku masih merasa makhluk itu berada di luar sana. Berdiri di antara bayangan pohon, melihat ke arahku. Dan aku benar. Rumahku berada di perkampungan padat penduduk. Jauh dari hutan, jauh dari segala hal yang menyeramkan. Atau setidaknya, begitu yang kupikirkan. Tetapi malam itu, ketika aku turun dari mobil dan menuju kamarku, aku merasakan hawa dingin yang sama merayap ke kulitku. Udara luar seharusnya hangat, karena gerimis sudah berhenti. Tetapi tubuhku kembali menggigil tanpa sebab. Aku berharap itu hanya sugesti. Tetapi ketika aku mencoba tidur, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena merasakan hembusan napas dingin di leherku. Tubuhku membeku. Aku tidak berani membuka mata. Napas itu sangat dekat. Terlalu dekat untuk sesuatu yang tidak terlihat. Aku mendengar suara napas pelan, panjang, dan berat. Suara yang sama dengan yang kudengar di hutan. Ketika akhirnya aku memberanikan diri membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir berhenti bernapas. Di lantai kamarku, tepat di bawah kasur, ada jejak kaki besar berwarna hitam kecoklatan, seperti bekas tanah basah. Jejak itu mengarah dari pintu menuju tempatku tidur. Bentuknya besar dan panjang, bukan seperti kaki manusia. Jejak itu berhenti tepat di samping kasurku.
Aku memandangi jejak itu selama beberapa detik sebelum aku menyadari hal lain yang membuat tubuhku makin gemetar. Jejak itu adalah jejak masuk, tidak ada jejak keluar. Artinya, apapun yang meninggalkan jejak itu masih ada di dalam kamarku. Sejak malam itu hidupku berubah sepenuhnya. Pintu-pintu terbuka sendiri meski aku sudah menguncinya. Barang-barang jatuh tanpa sebab. Cermin sering berembun meski udara panas. Dan setiap kali aku mencoba tidur, selalu ada napas dingin yang menghembus di dekat tubuhku. Aku berusaha tidak panik. Berusaha menganggap ini hanya stres atau gangguan tidur. Tapi 3 hari setelah kejadian itu, sesuatu yang tidak bisa kupungkiri terjadi. Saat aku membuka pintu kamar untuk mengambil air minum, aku mendengar suara langkah pelan dari belakangku. Aku menoleh ke arah cermin di ruang tengah, dan di dalam pantulannya, aku melihat sosok tinggi itu berdiri jauh di belakangku. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya berdiri. Tubuhnya hitam dan wajahnya masih datar tanpa fitur apapun. Aku menutup mata sebentar berharap itu halusinasi. Tetapi ketika aku membukanya kembali, sosok itu sudah lebih dekat, lebih tinggi, lebih jelas. Dan saat itu, aku tahu satu hal. Makhluk itu sudah masuk ke kehidupanku. Dan ia tidak berniat pergi. Malam sebelum aku kehilangan kakiku adalah malam paling lama dan paling mengerikan dalam hidupku. Pada malam itu, aku terbangun karena suara benda kasar menyeret lantai kayu. Rumahku tidak memiliki lantai kayu, hanya keramik. Jadi suara itu terdengar tidak pada tempatnya. Suara itu datang dari lorong kamar. Setiap seretan terdengar seperti sesuatu yang berat sedang ditarik. Awalnya aku hanya diam di tempat tidur, berharap suara itu berhenti. Tetapi kemudian pintu kamarku bergetar pelan, seolah sesuatu menyentuhnya dari luar. Hawa dingin menyusup masuk dari celah bawah pintu, membuat kulitku merinding. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi aku duduk dan mencoba bernapas pelan. Suara seretan itu berhenti. Suasana hening beberapa detik. Lalu, dari balik pintu itu, aku mendengar suara napas panjang. Suara yang selama ini menghantuiku. Napas yang sama seperti napas di hutan. Napas yang sama seperti di leherku. Napas yang seolah memanggil namaku. Secara insting, aku menundukkan tubuhku. Mataku menangkap bayangan hitam besar bergerak di bawah celah pintu. Sesuatu berdiri tepat di depan kamarku. Pintu itu kemudian bergerak sendiri. Engselnya berderit pelan seakan ditarik dari luar. Dan ketika pintu itu terbuka, aku melihat makhluk itu berdiri di ambang pintu. Tinggi, kokoh, tanpa wajah. Tubuhnya memenuhi hampir seluruh pintu. Tidak ada suara selain napasnya. Dan kemudian makhluk itu bergerak. Ia melangkah masuk ke dalam kamarku dengan gerakan lambat namun pasti. Setiap langkah membuat ubin di bawahnya bergetar. Aku mundur ke sudut kamar, berusaha menjauh. Tetapi sosok itu terus mendekat, tanpa terburu-buru, seolah tahu bahwa aku tidak bisa lari kemanapun. Ketika jaraknya tinggal 1 meter, aku merasa tubuhku kehilangan kekuatan. Lututku gemetar, pandanganku kabur. Makhluk itu mengangkat tangan panjangnya yang gelap, yang baru kali ini kulihat jelas. Tangan itu besar dan kurus, dengan jari-jari terlalu panjang untuk ukuran manusia. Permukaannya kasar seperti kulit pohon tua. Tangan itu menembus udara dan menyentuh kaki kiriku. Seketika, rasa dingin yang tidak pernah kurasakan sebelumnya merayap dari telapak kaki hingga ke paha. Rasanya seperti tulangku membeku dan retak dalam waktu bersamaan. Aku mencoba menjerit, tetapi suaraku tidak keluar. Makhluk itu terus menekan, mencengkram, menarik, dan kemudian semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah sakit.
Orang tua dan adikku menangis. Dokter mengatakan bahwa aku ditemukan pingsan di depan gang rumah, terlupa parah, dan kaki kiriku hancur seolah tertarik oleh kekuatan besar. Mereka menamakan itu kecelakaan. Tidak ada yang tahu bahwa yang menarik kakiku bukan mesin. Aku tahu makhluk itu yang melakukannya. Sudah 3 tahun berlalu sejak malam itu. Aku masih hidup, tapi bukan hidup yang sama seperti dulu. Kakiku memang sudah diganti dengan kaki palsu, tetapi rasa dingin itu masih sering muncul. Napas panjang itu masih sering terdengar pada pukul 2 dini hari. Bahkan ketika aku tinggal di kota lain, makhluk itu tetap mengikutiku. Aku sering melihat bayangan tinggi melintas di belakang pintu kamar. Kadang-kadang, cermin di rumah berembun meski udara panas. Dan sesekali, ketika aku sedang sendiri, aku merasakan tangan besar menyentuh sisa kakiku. Sentuhan dingin yang sama seperti sebelum ia mengambilnya. Aku tidak tahu apa sebenarnya makhluk itu. Tidak tahu apa maunya. Tidak tahu kenapa ia memilihku. Tapi aku tahu satu hal. Makhluk itu belum selesai denganku. Dan setiap malam, ketika dunia mulai tenang dan semua orang tertidur, aku mendengar suara itu lagi. Napas panjang, berat, dan dekat. Seakan makhluk itu berdiri tepat di belakangku, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sesuatu yang lain dariku. Sesuatu yang mungkin lebih berharga daripada sekedar kaki. Aku hanya bisa berharap bahwa malam itu tidak datang dalam waktu dekat. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Jika kalian pernah mengalami sesuatu yang membuat hidup kalian berubah selamanya, ingatlah satu hal. Tidak semua yang mengambil sesuatu dari tubuh kita berasal dari dunia yang bisa kita lihat. Sebagian dari mereka datang dari tempat yang lebih gelap, lebih dingin, dan lebih sabar. Dan ketika mereka sudah memilih seseorang, mereka tidak akan pernah pergi.